Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini luar biasa. Ya, kelihatannya sebagian besar ini yang tadinya waktu datang, ya, seperti lampu yang 100 watt. Sekarang kelihatannya mulai 20 watt. Nah, mulai kabur-kabur. Kenapa? Nih, kalau kata biasa mau menuntut ilmu modelnya begitu. Tapi coba nanti sebentar nih, badan yang lombok saya mata persis kayak hantu laut begitu, menyala betul. Iya, baik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana pada malam yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yang baik ini, di mana kita sama-sama mengikuti merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang datang mengikuti acaranya maupun tidak sempat hadir tapi sempat mendengar, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah hingga yaumil akhir. Amin. Hadirin wal hadirat yang terhormat Bapak pejabat Desa Persiapan Tiang Bendera beserta stafnya, yang saya muliakan Bapak Imam Masjid Tiang Bendera beserta staf penghulunya, dan seluruh warga masyarakat, wabil khusus kita punya kedua ibu-ibu majelis talim yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Sebelum kita lanjut, kita mau sampaikan dulu. Ini sebenarnya ini teguran nih. Teguran ini pukul kasih itu, tapi pukul tiang kena tembok. Ya, ini bapak-bapak nih di depan, lu sudah pada mengantuk. Mohon maaf nih bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Ini karena seperti yang disampaikan Bapak pejabat, sudah hampir 10 tahun tidak pernah melakukan ini kegiatan, akhirnya lupa. Kenapa kita bilang lupa? Semestinya kalau acara model yang kayak tadi, ya mohon maaf nih, mohon maaf, kita harus bilang. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kebenaran walaupun pahit mereka dengar. Kalau acara kayak tadi, itu kita bikin persahabatan antara majelis A dengan majelis B. Kata tidak akan capek di sana, dia sampai pagi. Kenapa? Karena kata mereka saja yang melakukan itu. Tapi kalau acara seperti ini hadirkan banyak orang, kasihan kalian tidak sayang mereka. Baru bukan saya para undangan saja, sayang anak-anak kalian. Tadi bertanya satu persatu matanya tuh, masya Allah, sudah merah padam. Saya lihat di bunga yang ada banyak di muka. Biar dia mau menangis gara-gara mama suara kiri lain. Kasihan. Minta maaf ya, jangan tersinggung. Maksudnya ke depan ya, ke depan nih. Nanti insya Allah, mohon maaf Bapak, beta mewakili mereka karena ini binaannya beta. Mohon maaf, lain kali kalau kegiatan begini cukup 4 bacaan saja, lalu ditambah dengan 2 zikir, selesai.
Kalau mau menghibur para jamaah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah ini kesalahan kalian. Kenapa tidak dengan salawat tadi? Salawat bermuka dulu, baru dengan berjanji kalian. Itu maksudnya. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Maksud saya ini supaya semuanya mau kebagian isi acara. Coba, kalau mama punya anak-anak yang malam ini isi acara. Karena mama dong sampai pagi, sio dong sudah tidur tuh betul. Mama baju putih dia pun anak sudah tidur gara-gara sedang nonton dia pun kakak joget sarankan. Kan begitu. Atau mau ingin semuanya mau menikmati malam yang berbahagia ini. Tapi itu inilah masing-masing mau ingin menang sendiri. Mohon maaf jangan tersinggung, ini ilmu. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita mengambil tema dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022 Masehi. Kita teladani akhlak Rasulullah dengan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Nih tema ini nih yang malam ini kita mau sampaikan ilmunya. Kita mencintai Rasulullah sampai-sampai kita mau melakukan perayaan ini. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, tidak mungkin kita mau melakukan perayaan ini. Perayaan ini akan dikatakan bid'ah kalau tidak ada yang mencintai Rasulullah di dalam acara tersebut. Perayaan ini akan didapati diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di dalamnya terdapat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, kata mau mencintai Rasulullah berarti kita juga harus mempraktek tingkah laku beliau. Apa tingkah laku beliau? Beliau tidak pernah membenci umatnya. Beliau tidak pernah bermusuhan dengan umat siapapun. Sampai-sampai diceritakan dalam kisah baginda Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para jemaahnya. Lalu tiba-tiba dari arah yang kejauhan terdengar bunyi seruli dan lain sebagainya. Ternyata bunyian itu mereka mengantarkan jenazah kaum Nasrani yang sedang melewati pemukiman Islam. Pada saat mereka melewati itu, mereka mendapati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada saat itu menghentikan ceramahnya dan beliau berdiri. Beliau berdiri sampai dengan mayat itu beserta rombongannya usai berangkat, barulah beliau duduk. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu siapa mereka? Kenapa engkau berdiri ya Rasulullah? Sementara mereka bukan agama engkau. Mereka adalah agama Nasrani. Apa kata Rasulullah? Aku berdiri karena aku menghormati manusianya. Bukan karena agamanya, tapi karena manusianya. Luar biasa. Bayangkan, agama orang lain saja Rasulullah muliakan manusianya. Bagaimana dengan kita sesama manusia? Kenapa? Mohon maaf nih Bapak pejabat beserta seluruh undangan. Masih ada beberapa bulan yang lalu kita sudah dengar kabar di kampung ini, ya, ada ketidakenakan antara si fulan dan si fulan. Tidak usah kita menyebutkan, pasti mereka sudah menyadari itu. Nah, kita mau bilang, kalau kita mencintai Rasulullah, cintai juga akhlaknya. Kita juga praktek akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ittu liyutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana? Kita mau sempurna akhlak kita. Kita mau mengikuti jejak Rasulullah. Sementara kita sendiri tidak pernah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membenci umatnya. Rasulullah tidak pernah mencibir saudara sesama muslim yang lain.
astagfirullahaladzim. Sesungguhnya manusia ini bersaudara. Siapa manusia itu? Manusia sesama muslim, bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudara yang sedang berselisih. Entah berselisih dengan model apa, yang jelas damaikan mereka. Jamaah sekalian, Allah juga melanjutkan pada surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-11 yang artinya, janganlah sekelompok orang suka mengolok-olok kelompok yang lain, karena boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada kelompok yang mengolok-olok. Dan janganlah sekelompok perempuan yang suka mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi kelompok perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Nih maksudnya dari ayat itu adalah bisa naik ke atas kaki dulu kamu. Ya mama-mama pegang mic. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah berfirman, janganlah sekelompok suka mengolok-olok kelompok yang lain, dan jangan pula perempuan suka mengolok perempuan yang lain. Itu maksud dari ayat ini adalah, jangan suka ketemu cerita saudara sesama muslim yang lain. Dulu itu paling pembunuh, paling keribu, paling miskin, paling begini dan begitu. Ditunjuk satu jari. Ingat, dikala kalian menunjuk satu jari ke sana, sadar maupun tidak sadar, ada 4 jari mengarah ke diri Anda. Kamu bilang orang bodoh, barang kamu so hafal berapa juz, sholat 5 waktu saja sempurna berdiri. Kita ya jangan suka mengejek saudara sesama muslim yang lain, tidak baik, dosa. Jangan kita bilang orang miskin. Tidak ada satu manusia di dunia kali ini, akhir zaman ini, tidak ada satu manusia yang terkaya di muka bumi kecuali para nabi Allah, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya mereka saja yang orang kaya. Tetapi Allah tidak pernah menunjukkan harta kekayaan mereka. Salah satunya baginda Rasulullah SAW. Ini harta Rasulullah SAW. Ini harta Rasulullah. Siapa harta Rasulullah? Manusia ini. Jangan bilang harta itu duit. Duit sebentar hilang. Kalau harta manusia ini, anak keturunan kita itu adalah harta kita. Dengan mereka doakan kita sampai dengan berpulang ke rahmat Allah. Bukan harta dunia yang dimaksud dalam Islam. Jangan sekalian, ingat, jangan sekali-kali kita mengatakan orang ini begini dan begitu. Saya kasih contoh kecil nih. Atau suka bilang orang karibu, barang kata lurus kah? Iya, orang mau lurus. Betul. Coba pulang ke rumah masing-masing, masuk kamar mandi dan lihat. Anggap begini dan lihat ke bawah. Semuanya pada keribu, tidak ada yang lurus. Itu artinya ya, jangan sekali-kali kita suka ya menceritakan aib orang, menunjuk dengan jari satu. Dong mulai ada ilmu nih. Umi dia bilang kalau betul cerita orang dia tunjuk satu. Iya dong, itu dong begini. Ini 5 jari ke sana nih, betul 5 jari ini mengarah ke orang yang kita ceritakan. Tapi ingat, ada batang besar nih mengarah ke diri Anda. Katanya cerita orang rumah tangga, barang kata rumah tangga sudah bagus, belum. Kata cerita orang punya keadaan di dalam rumah maupun di masyarakat sudah bagus, barang kata punya sudah lebih bagus, belum tentu. Nah, mau meniru ajakan atau akhlak yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka hindarilah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, sedikit demi sedikit, walaupun tidak semudah membalik telapak tangan. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, di mana kita umat ini diarahkan untuk mengikutinya. Sampai-sampai Rasulullah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, perintahkan kepada istri-istrimu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara muslimah untuk menutup aurat." Itu sampai difirmankan Allah dalam Quran surat Muhammad. Tetapi apa yang kita lakukan? Nah,
dan dirahmati Allah. Ternyata beta naik panggung ini ada hikmahnya juga. Kenapa? Beta lihat nih, betul apa yang beta bilang. Tadi 20 watt, bukan 20 watt agak susah jadi 1 watt. Mata semulai memboro. Begini sudah nih. Makanya lain kali ibu-ibu, acaranya jangan kayak tadi ya. Lain kali cuma salawat saja, terus tutup. Nanti kalau kayak begini bilang, ada beta punya masyarakat sampai SBB. Majelis Taklim mau bikin persahabatan dengan siapa? Bilang nanti beta ajak. Supaya biar kamu sampai pagi terserah. Biar tidak ada undangan yang lain. Paham semuanya? Ya, mohon maaf jangan tersinggung. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah, barangkali jangan beta terpanjang lebar. Karena beta pengalaman ini sebagian besar lu sudah mulai ketiduran. Beta paham itu. Insya Allah nanti besok beta akan panjangkan ilmu ini di Majelis Al-Qayyum. Ini Majelis Baitul Makmur ya. Beta cukup sekian karena terlalu lama bacaan berjanjinya. Insya Allah di Baitul Makmur beta batasi mereka tidak baca itu berjanji. Tujuan beta supaya ilmu yang kita sampaikan itu lebih banyak lagi orang mau mengetahui tentang sejarah baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Sebelum beta akhiri, tadi dong salawat ternyata tidak ada jamaah untuk salawat. Kali ini beta salawat, beta mau ajak semuanya salawat. Biar kita semua sama-sama mencintai baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, wa ya Habib salam alaika, salawat anta samsun anta badrun anta nurul fawqa nuri Allah anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, wa ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Demikian apa yang kita sampaikan. Mohon maaf sebagai manusia yang tidak pernah luput daripada kesalahan dan kehilapan. Kalaupun ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua selaku ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Burung irian dan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah.